Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam percakapan sehari-hari kita biasa menyebut tentang keberadaan jiwa, ya, jiwa yang sehat, jiwa yang sakit. Kemudian kita bicara tentang kekasih kita sebagai belahan jiwa, dan banyak lagi ungkapan di dalam bahasa Indonesia yang melibatkan kata jiwa ini. Nah, kata jiwa ini kalau dicari padanannya dalam bahasa Arab, sebagaimana kata ini dipakai di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, itu biasanya diasosiasikan dengan kata nafs, yang berarti jiwa, berarti juga diri, ya. Nah, kenapa nafs ini bisa berarti jiwa dan diri? Karena jati diri seorang manusia itu adalah jiwanya. Seorang manusia itu sehat atau tidak sehat itu terletak pada jiwanya. Tapi orang kemudian bertanya, apa bedanya jiwa dan ruh? Kalau kaum filosof atau kaum hukama itu membedakan antara jiwa dan ruh. Nafs itu masih adalah terbagi ke dalam tingkat-tingkatan yang hanya puncaknya saja sempurna. Itu kalau mau sederhana, meskipun kadang para pengkaji Al-Quran itu mengatakan Al-Quran menyebutkan ada 6 jiwa, 6 tingkatan jiwa, tapi yang umum kita sebut saja 3. An-nafs al-ammarah bisu, an-nafsul lawwamah, dan an-nafsul mutmainnah. Nah, yang pertama ini justru jiwa yang memerintahkan untuk berbuat buruk. Al-ammarah bisu. Ya, nanti tapi karena manusia juga punya fitrah itu baik, manusia umumnya menyesali keburukan yang dia lakukan. Itu sebabnya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kebaikan itu adalah sesuatu yang kamu kerjakan yang menyebabkan hatimu tentram atau jiwamu tentram. Tapi keburukan adalah sesuatu yang kamu lakukan yang menyebabkan jiwamu atau hatimu gelisah. Ya. Nah, kenapa kita tentram dengan perbuatan baik dan gelisah dengan perbuatan buruk? Karena ada fitrah. Nah, nafsul lawwamah itu tempat bertarungnya atau usaha menundukkan an-nafs al-ammarah bisu dengan fitrah, tapi belum mencapai kesempurnaan kembali kepada fitrah, karena fitrah itu sempurna. Kalau sudah naik ke tingkatan di atasnya, an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tentram, yang stabil. Nah, pada saat itu an-nafs al-ammarah itu sudah berhasil ditaklukkan. Nah, ada yang mengaitkan misalnya ruh itu dengan tingkatan tertinggi jiwa, yaitu an-nafs al-mutmainnah. Bahkan sebagian mengatakan di atasnya an-nafs al-mutmainnah ada an-nafs al-kamilah. Nah, itu kira-kira di level itu jiwa sudah identik dengan ruh, ya. Tapi Imam Ghazali mengatakan keduanya sebetulnya identik, hanya biasanya kaum filosof menggunakan istilah an-nafs, tapi kaum sufi menggunakan istilah ruh, ya. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, bedanya dengan qalb apa dengan hati? Kemudian ada lagi fuad, ya. Nah, saya kira qalb itu masih berada di level katakanlah an-nafs al-lawwamah. Qalb itu kan diartikan alladzi yang qalib, yang masih bolak-balik, ya, belum stabil. Nah, kalau dia sudah stabil, dia menjadi fuad. Itu yang di dalam surat An-Najm saya kira dipakai oleh Allah SWT untuk menggambarkan keyakinan dan kestabilan, ketentraman hati Rasulullah ketika melihat Allah dengan mengatakan, maka dzabal fuadu mara'a, ya. Dikatakan kalau sudah fuad yang mempersepsi, maka pasti tidak ada keraguan akan kebenarannya. Jadi saya kira qalb itu lebih dekat ke nafsul lawwamah, ya. Dia masih, kalau mau dibedakan bahwa ruh lebih tinggi dari jiwa, dia paling banter masih di level an-nafs al-lawwamah, ya. Tapi kemudian qalb yang sudah stabil, tidak lagi yang qalib, itu menjadi fuad. Nah, fuad ini sejajar dengan an-nafs al-mutmainnah atau an-nafs al-kamilah
dan sejajar dengan apa yang disebut ruh. Karena ruh itu tidak ada sifat negatifnya. Ruh itu adalah kebaikan seluruhnya. Sementara nafs itu masih ada an-nafs al-ammarah bisu. Qalb juga masih berbolak-balik di antara ketaatan kepada Allah dan maksiat kepadanya. Ya, kira-kira inilah makna jiwa dan perbedaannya dengan ruh dan juga dengan hati. Itu saja untuk kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.